Ya, oke, kita mulai. Di pertemuan sekarang ini, saya akan membahas 3 hal. Yang pertama, siapa itu wartawan? Lalu sebetulnya apa sih yang dimiliki oleh wartawan? Dan yang ketiga itu adalah mitos yang selama ini menimpa dunia wartawan. Oke, baik, kita lihat slide berikutnya. Dan yang pertama, apa itu wartawan atau siapa itu wartawan? Nah, siapa itu wartawan? Saya kira semua orang juga mungkin sudah paham gitu ya. Lihat misalnya pakaiannya pakai rompi gitu ya kadang-kadang, atau membawa tustel, atau membawa catatan kan gitu ya, atau rambutnya panjang misalnya. Nah nanti sebetulnya sementara ini kita bisa melihat bahwa itu adalah wartawan. Kita melihat dari sosoknya tadi bawa tas, kemudian pakai rompi, bawa tustel, bawa catatan. Nah, kita langsung berpikiran bahwa itu adalah wartawan. Namun sebetulnya eh, atau sebelum ke sana, apakah misalnya yang menulis di Facebook, di Twitter, lalu mengirimkan suatu laporan kemudian dimuat satu kali, nah itu apakah itu juga disebut wartawan? Nah, coba kita lihat nanti ya, setelah nanti saya membahas ini, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan sebetulnya siapa sih wartawan itu kan gitu ya. Oke, kita lihat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Nah, undang-undang ini bercerita atau membahas tentang wartawan gitu ya, atau tentang pers yang di dalamnya ada wartawan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bahwa wartawan itu adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik, kan gitu ya. Nah, di situ ada beberapa keyword. Yang pertama adalah orang, gitu kan. Yang kedua secara teratur. Nah, ini gitu ya. Lalu yang ketiganya adalah melaksanakan kegiatan jurnalistik kan gitu ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 itu ada 3 kategori yang bisa disebut wartawan. Yang pertama adalah orang. Kemudian yang kedua secara teratur. Yang ketiga melaksanakan kegiatan jurnalistik. Maka itu disebut wartawan. Gitu ya. Nah, lalu kita lihat menurut peraturan rumah tangga PWI khususnya pasal 9. Nah, coba kita lihat di sini definisinya, orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan berupa kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan mengumpulkan, mengolah, dan menyiarkan dalam bentuk berita, pendapat, ulasan, gambar, dan sebagainya dalam bidang komunikasi massa. Nah, di situ ada beberapa keyword ya. Yang pertama adalah orang. Nah, nih, orang yang melakukan. Nah, yang melakukan apa? Pekerjaan kewartawanan. Nah, apa aja nih kegiatan kewartawanannya? Yaitu kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan, pertama nih, mengumpulkan, lalu mengolah atau pengolahan, dan ketiga penyiaran dalam bentuk apa? Dalam bentuk berita, kemudian pendapat, ulasan, gambar, atau sebagainya yang berkaitan di bidang komunikasi massa. Nah, di situ kan keywordnya. Berarti di situ ada orang,
Kemudian melakukan kegiatan kewartawanan, apa aja itu? Yaitu mengumpulkan, mengolah, menyiarkan bentuk berita atau pendapat atau ulasan, gambar, dan sebagainya dalam bidang komunikasi massa nih. Jadi tidak sembarang wartawan itu kan, tidak setiap orang yang memakai rompi, bawa tas besar, bawa tustel, lalu membawa buku kecil, itu adalah wartawan, bukan. Kita lihat nih definisinya di sini. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, sudah jelas dinyatakan bahwa wartawan itu adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Begitu juga di dalam peraturan rumah tangga PWI pasal 9. Apa itu PWI? PWI itu adalah Persatuan Wartawan Indonesia. Nah, nanti kita akan bahas nih satu-satu dari mulai orang sampai nanti dalam bidang kegiatan komunikasi massa, sehingga kita sudah jelas atau sudah paham betul bahwa yang mana nih sebetulnya wartawan itu. Ya, kita lihat slide berikutnya. Baik, seperti yang disampaikan tadi, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, maksudnya tahun 1999, dan menurut Peraturan Rumah Tangga PWI, terutama di pasal 9. Nah, coba kita lihat dari dua definisi itu, sebetulnya kita bisa lihat wartawan itu sesungguhnya siapa, kan gitu ya. Nah, yang pertama kita lihat nih, yang pertama itu bahwa wartawan itu adalah manusia ya. Nah, ini manusia misalnya ya. Nah, bahwa wartawan itu adalah manusia gitu kan. Nah, ini manusia kan gitu. Jadi sekali lagi wartawan itu bukan benda mati kan gitu ya, bukan pula juga robot, bukan kan. Wartawan itu juga bukan mesin, bukan pulpen gitu ya, bukan tas, tapi wartawan itu adalah orang kan gitu ya, orang. Nah, kemudian yang kedua bahwa wartawan itu siapa sebetulnya, yaitu yang melakukan pekerjaan teratur nih, teratur misalnya begini, kalau misalnya media massa itu adalah katakanlah surat kabar harian, maka dia dengan terbit teratur, bekerja secara teratur kan gitu ya. Berarti bekerja setiap hari, yaitu dia bekerja teratur, mewawancarai, menulis kan gitu, itu secara teratur saja kan gitu ya. Lalu nanti diterbitkan secara teratur pula kan begitu. Kalau dia bekerja di media cetak surat kabar, misalnya harian, maka dia bekerja itu adalah harian. Kalau misalnya di majalah mingguan, berarti dia nanti terbitnya juga kan mingguan. Nah, kalau di online berarti kan itu kan setiap saat juga tuh di situ update kan gitu. Jadi sekali lagi bahwa wartawan itu dia melakukan pekerjaannya sebagai wartawan itu adalah teratur. Nah, kalau misalnya yang tadi bawa foto kemudian memberikan informasi kepada media lalu suatu saat dipublish tapi cuma satu kali. Nah, itu pun juga bukan wartawan. Termasuk citizen journalism, jurnalisme warga kan gitu ya, jurnalis warga. Nah, itu pun juga belum bisa dikategorikan sebagai wartawan. Mengapa? Karena tidak teratur di sini, tidak teratur. Kalau teratur kan tiap hari dia melakukan pekerjaan itu. Nah, kalau citizen journalism itu kan sesekali saja, mungkin dalam satu berapa tahun gitu ya, misalnya baru satu kali, terus tahun berikutnya baru dimuat lagi oleh media yang dituju misalnya. Itu ya. Kemudian yang siapa wartawan itu, nah dia itu adalah bertugas mengumpulkan nih, mengumpulkan ini. Mengumpulkan apa? Mengumpulkannya yaitu mengumpulkan informasi tentu saja. Mengumpulkan informasi itu nanti bisa diperoleh dari misalnya dari buku, dari majalah, dari kejadian, dari orang. Nah, dari orang itu misalnya kita wawancara kan gitu ya, atau dari
press release kan gitu ya, mengumpulkannya. Nah, lalu diolah setelah itu. Nah, wartawan itu, mereka yang bisa mengolah. Nah, yang mengolah itu mengolah apa ya? Mengolah informasi menjadi produk jurnalistik. Apa itu produk jurnalistiknya? Yaitu berita gitu kan atau news. Berita itu kan news atau misalnya opini atau disebut dengan views. Nah, itu mengolahnya menjadi suatu berita. Nah, lalu setelah mengolah itu adalah menyampaikan. Nah, ini menyampaikan atau menyiarkan setelah diolah lalu disampaikan kepada siapa? Ya tentu saja kepada masyarakat. Nah, kan gitu ya. Nah, ini ada upaya menyampaikan atau menyiarkan kalau wartawan itu kan gitu ya. Nah, setelah tadi mengumpulkan, mengolah, lalu menyampaikan, apa yang disampaikannya? Karya jurnalistik nih, karya jurnalistik. Gitu kan? Karya jurnalistik itu apa aja nih? Ya. Nah, yang paling dekat dengan wartawan itu adalah tadi sudah disampaikan, yaitu berita atau opini atau karya-karya jurnalistik yang lainnya. Misalnya apa namanya? Karya jurnalistik itu juga bisa berupa fiksi misalnya, tetapi itu adalah karangannya atas nama pribadi nanti di situ ya. Nah, kemudian misalnya, nah wartawan yang disebut dengan wartawan juga itu dia itu adalah bekerja di bidang komunikasi massa nih, bekerja di bidang komunikasi massa. Apa saja komunikasi massa itu? Yang pertama misalnya media cetak. Yang kedua, elektronik. Media cetak itu juga kan dibagi-bagi lagi. Bisa media surat kabar atau misalnya majalah gitu ya. Misalnya majalah yang terbitnya seminggu sekali, yang 2 minggu sekali, atau 3 minggu sekali, atau bahkan mungkin ada yang sebulan sekali kan gitu ya. Nah itu, terus siapa lagi nih yang apa yang bidang komunikasi massa itu apa lagi? Yaitu di radio misalnya atau di televisi. Nah sekarang misalnya ada media online. Nah media online pun juga yang disebut media massa itu biasanya adalah ya media-media yang dikelola secara kelembagaan di situ. Lembaga atau online-online yang dikelola oleh lembaga. Nah, gitu ya. Jadi, sekali lagi, orang yang hanya menulis satu berita atau satu laporan atau memberikan laporan kepada televisi lalu dimuat, nah itu disebut wartawan. Bukan. Wartawan itu tadi ada manusia, ada teratur, mengumpulkan, mengolah, menyampaikan karya jurnalistik dan di bidang komunikasi massa. Jadi citizen journalism itu pun juga belum bisa dikatakan wartawan karena tidak memenuhi ini teratur gitu kan citizen journalism kan mungkin hanya sekali saja kan di situ gitu ya. Itu adalah apa sih atau siapa sih sesungguhnya wartawan itu? Tadi orang teratur, mengumpulkan, mengolah, menyampaikan karya jurnalistik, bidang komunikasi massa. Nah, kalau kita melihat dari kriteria-kriteria ini, jadi wartawan itu siapa? Yaitu yang bekerja di media massa, surat kabar, televisi, radio, misalnya atau online, yang di lapangan dari mulai wartawan yang di lapangan sampai pemimpin redaksi itu kategorinya adalah sebagai wartawan karena mereka masuk ke dalam kriteria yang ini nih. Satu, orang, kemudian teratur, kemudian mengumpulkan, kemudian mengolah, menyampaikan karya jurnalistik dan bekerja di bidang komunikasi massa. Itu ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Baik, kita sekarang menginjak kepada mitos yang biasa menimpa dunia wartawan, gitu ya. Jadi kalau mitos itu berarti pandangan yang kebenarannya diragukan kan gitu ya. Namanya juga mitos. Jadi kebenarannya cenderung diragukan kan gitu ya. Apa misalnya bahwa orang-orang atau kebanyakan memandang bahwa wartawan itu adalah ini misalnya ya, wartawan bisa diundang kapan saja kan gitu ya.
Padahal kan pada kenyataannya tidak demikian. Kadang-kadang wartawan juga kan manusia biasa. Kalau memang bisa diundang ya datang, kalau tidak bisa diundang pun juga ya tidak datang kan begitu. Sama dengan yang lain juga. Jadi kata siapa wartawan mudah diundang? Tidak, meskipun mereka juga memerlukan informasi atau berita kan bukan berarti kapan saja dia bisa diundang lalu datang, nah tidak demikian kan gitu ya. Nah, mitos yang kedua itu adalah bahwa wartawan itu dipandang selalu memberitakan negatif, kan gitu ya, selalu diberitakan negatif. Nah, pandangan ini pun juga tidak semuanya benar, kan gitu ya. Apakah pemberitaan negatif sering dilakukan oleh wartawan? Kalau pemberitaan negatif itu ada pasti, tetapi tidak setiap saat memberitakan negatif, kan tidak. Ya, wartawan itu kan dituntut harus meng-cover semua peristiwa, baik itu negatif maupun positif, kan gitu ya. Jadi tidak benar kalau wartawan itu memberitakannya itu adalah hal-hal yang negatif saja, tidak ya. Jadi biasanya wartawan itu ya memang memberitakannya sesuai dengan kebutuhan saja kan, sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah lalu yang kedua, yang berikutnya bahwa dunia wartawan atau wartawan itu adalah selalu komersial itu. Misalnya ada yang beranggapan bahwa ketika mau mengundang wartawan itu minimal harus menyiapkan segala sesuatunya dari mulai misalnya konsumsi gitu ya, makanan ya konsumsi atau misalnya transportasi kan gitu ya. Nah itu pun juga mitos ini pun juga kalimat itu juga kan sebetulnya adalah mitos. Wartawan itu tidak komersial, bahkan media wartawan-wartawan yang bekerja di media kapabel itu mereka sama sekali tidak diperbolehkan menerima apapun dari narasumber, apalagi dibayar gitu ya, itu sangat dilarang sekali. Karena kalau wartawan itu kan nanti ada kode etiknya kan gitu ya. Jadi tidak setiap saat atau wartawan itu kan tidak perlu dikasih disuguhin gitu ya atau misalnya diberi transport tidak karena kan dari kantornya pun juga mereka sudah diberi gaji dan diberi transport juga kan gitu ya. Jadi mitos ini pun juga tidak betul ya bahwa wartawan itu adalah selalu komersial. Lalu yang berikutnya bahwa wartawan itu adalah urakan. Kata siapa? Tidak kan ya. Urakan itu kan kelihatannya yang tadi saya sampaikan tadi kan di awal bahwa wartawan itu selalu menenteng tas, pakai rompi, rambut panjang kan gitu ya. Itu adalah mungkin zaman dulu begitu mungkin. Tetapi kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Coba kita lihat wartawan-wartawan televisi itu datang dengan wawancara dengan kinclong wajahnya karena, dandan dulu kan gitu ya, tidak selalu urakan, tidak. Justru kalau wartawan-wartawan televisi itu adalah mereka memang, diharuskan untuk, berpakaian rapih kan gitu ya. Coba nanti dilihat ketika baca berita, itu kan rapi banget pakai 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 dasi, pakai jas kan gitu ya. Kemudian yang berikutnya bahwa, wartawan itu adalah manusia yang pintar. Nah, ini pun juga mitos karena tidak semua wartawan itu adalah manusia yang pintar. Kelihatannya, iya mungkin pintar gitu ya kelihatannya. Tetapi sama saja dengan yang lain juga wartawan itu kadang-kadang juga, informasinya kurang, kemudian daya tangkapnya pun juga kurang, ada yang begitu juga kan gitu ya. Samalah di profesi-profesi yang lain pun juga ada yang begitu, termasuk di dunia wartawan. Nah, lalu mitos yang berikutnya bahwa wartawan selalu membutuhkan berita. Tidak. Wartawan itu tidak membutuhkan berita sebetulnya. Wartawan itu membuat berita. Jadi apapun itu bisa dibuat berita. Termasuk ketika narasumber misalnya tidak mau diwawancara. Nah, itu bisa diberitakan. Jadi tidak membutuhkan berita, tetapi membuat berita. Nah, mitos membutuhkan berita itu mungkin sejak dulu sampai sekarang juga masih ada, tetapi itu hanya sifatnya membutuhkan. Banyak loh wartawan-wartawan yang tidak membutuhkan berita, karena mereka sudah mempunyai informasi yang siap dibuat berita. Gitu ya.
Nah, mitos yang lainnya bahwa wartawan itu adalah kebal hukum gitu ya, kebal hukum. Kebal hukum ini mungkin sering diakui oleh para apa, apa namanya, sering yang berhadapan dengan wartawan bidang hukum misalnya. Nah, memang agak kesulitan misalnya, eee, apa namanya, para penegak hukum itu menghadirkan wartawan menjadi saksi di persidangan, memang agak sulit. Tetapi bukan berarti kebal hukum. Kalau wartawan kebal hukum, berarti di atasnya wartawan pun juga kebal hukum kan. Wartawan itu manusia biasa, bekerja pada lembaga biasa saja. Negara kita adalah negara hukum, jadi tidak kebal hukum. Banyak loh wartawan-wartawan juga yang karena karya tulisnya kemudian diajukan ke persidangan kan gitu ya, berkaitan dengan, berita-berita yang memang dianggap keliru gitu, banyak juga yang seperti itu. Wartawan yang jadi sekali lagi kebal hukum wartawan itu adalah hanya mitos gitu ya. Kemudian yang berikutnya bahwa wartawan itu adalah menakutkan. Lah, emangnya wartawan ini apa, hantu? Bukan kan? Kalau hantu mungkin iya, tapi kalau wartawan kan, dia itu kan bekerja bekerja gitu. Kenapa mesti, menganggap bahwa wartawan itu menakutkan? Apa yang ditakutkannya? Kan cuma menulis saja kan gitu ya. Nah, kan begitu. Jadi sekali lagi menakutkan itu bagi orang siapa mungkin saja, bagi orang-orang tertentu iya misalnya menakutkan kan ketika didatangi. Mungkin orang itu bermasalah mungkin sehingga takut datangnya wartawan kan gitu ya. Jadi sekali lagi wartawan itu tidak menakutkan, justru wartawan itu mengasihkan. Ya, mengasihkan, mudah-mudahan ya. Nah, terus yang mitos berikutnya bahwa wartawan itu adalah bisa menulis apa saja nih misalnya, bisa menulis apa saja. Keliru keliru, wartawan itu, tidak semua bisa dituliskan gitu ya. Tidak bisa semua ditulis, ya tergantung fakta dan data. Wartawan itu kan bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. Ketika ada data, ketika ada fakta, lalu konfirmasi, semuanya sudah, terakomodir, maka disitulah wartawan bisa menulis. Jadi tidak bisa semua ditulis, ya tergantung nanti fakta dan datanya, kan gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir, mitos yang terakhir bahwa manusia itu adalah manusia, bahwa wartawan itu adalah manusia sakti, kenal dengan siapapun, kenal dengan polisi, kenal dengan jaksa, kenal dari orang, apa namanya, dari kalangan bawah sampai sampai atas misalnya. Ya iya, itu mah betul bisa kenal, tetapi bukan berarti sakti segala macamnya, tidak. Wartawan itu sama, apa namanya, sama seperti profesi-profesi yang lainnya, tidak sakti-sakti juga. Ya justru yang bergerak di bidang informasi saja sih sebetulnya mah, kan gitu ya. Tidak ada kata sakti bagi, wartawan, tidak ya. Nah, itu ya. Nah, oke kita lihat nih di, slide berikutnya.